Boleh sama-sama katakan wow. Wow. Belum kedengeran, boleh sama-sama katakan wow. Wow. Boleh bilang ke kiri kanannya wow. Wow. Kurang kencang wow. Oke, sekali lagi boleh beri kemuliaan buat nama Tuhan. Shalom. 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 Oke, saudara, sebelum nanti akan dilanjutkan sama hambanya Pastor Gideon yang sudah hadir di tengah-tengah kita, boleh beri tepuk tangan buat hambanya Pastor Gideon. Beliau seorang yang sedang diangkat Tuhan bukan karena instan, tetapi ada sebuah perjalanan kesetiaan yang nanti beliau akan terus ceritakan. Dan saya sungguh berdoa anak-anak muda di tempat ini, saudara tahu tidak pernah ada yang instan. Bahkan mie instan saja saudara tetap perlu masak air, saudara. Saudara, sebelum nanti akan dilanjutkan, saya mau ajak untuk kita baca satu ayat, saudara. Saya mau ajak kita buka sama-sama di Efesus 6 ayat yang ke-11. Di Efesus 6 ayat yang ke-11. Saudara, dalam firman Tuhan dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Melawan apa? Tipu muslihat iblis. Saudara, dengarkan saya. Saudara, 2000 tahun yang lalu saat Yesus mati di atas kayu salib, dengan iman dan kekuatan Yesus menginjak kepala ular itu dan Yesus sudah mengalahkan iblis. Yang percaya katakan amin. Maka yang tersisa adalah tipu muslihat yang terus iblis coba lepaskan. Iblis sudah dikalahkan 2000 tahun lalu. Tetapi yang menjadi masalah adalah iblis terus akan memberikan tipu muslihatnya. Bila ke kiri kanannya, hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Yang anak-anak muda keplakin sebelahnya, hati-hati sama tipu muslihat iblis. Ini yang jadi masalah, saudara. Saudara, saya coba pelajari dalam bahasa aslinya. Saudara boleh lihat saya sebentar. Dalam bahasa aslinya kata tipu muslihat dikatakan, dan iblis memakai metode yang akan membuat mereka terlena. Wow. Saudara, selama ini saya berpikir yang namanya serangan iblis itu pasti akan sesuatu yang mengerikan, sakit penyakit, serangan kecelakaan dan lain sebagainya. Tapi ada satu tipu muslihat, ada satu serangan yang juga akan iblis berikan kepada gereja Tuhan di tempat ini. Yaitu apa? Metode. Saudara, seberapa banyak gereja hari ini yang berjalan berdasarkan metode? Yang mengerti katakan amin. Kita akan praise, kita akan worship. Setelah itu 2 lagu, 3 lagu, jangan diulang terlalu banyak. Pengkhotbah naik 40 menit, 50 menit. IO di belakang akan sudah memberikan time out dan pendetanya harus turun. Itu apa? Metode. Dan ternyata di Alkitab sudah dikatakan ada satu serangan iblis yang namanya metode. Kalau saudara kau datang ke tempat ini dan kau berpikir kau akan menemukan metode-metode gereja lainnya. Kau akan datang, nanti akan ada praise, nanti akan ada worship, nanti akan ada hamba Tuhan, mungkin akan ada altar call. Itu adalah metode, kebiasaan, sistem yang coba akan iblis buat. Untuk apa? Supaya kita terjebak di dalamnya. Makanya di Alkitab ditulis, maka dari itu kenakanlah baju zirah keadilan, pergunakan perisai iman, kenakanlah pedang roh. Supaya apa? Engkau bisa keluar dari semua metode-metode yang coba iblis berikan. Saudara, hari ini lihat saya di tempat ini. Saudara, kita semua datang dari background gereja yang berbeda. Kita semua punya metode cara berdoa kita masing-masing. Pak, metode saya harus begini, Pak. Tanpa begini saya nggak bisa begitu, Pak. Itu semua metode demi metode. Makanya Tuhan katakan kenakanlah perisai iman, dan iman timbul karena pendengaranmu akan firman Allah. Kapan terakhir kali engkau membiarkan telingamu mendengar suara Allah? Saudara, kalau engkau lihat hari ini keadaan bangsa kita Indonesia, saudara lihat ada sangat banyak kerusuhan, kegoncangan di politik, ancaman bencana alam dan lain sebagainya. Saudara, itu semua tidak akan bisa ditahan dengan metode gereja. Yang mengerti katakan amin.
metode gereja tidak akan membawa kita kemana-mana. Metode gereja tidak akan membawa tubuh Kristus kemanapun. Metode gereja hanya akan membawa kita kepada kebiasaan dan ritual lainnya. Saudara, sore hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yang saya tahu itu pasti keluar dari metode-metode yang biasa engkau dengar. Hari ini saya mau ajak untuk kau berdiri di atas kakimu sekali lagi. Saya mau ajak untuk kau berkata, saya ini bukan penonton. Saya ini bukan jemaat yang hanya duduk dan mendengarkan metode-metode yang iblis tawarkan. Nanti akan ada praise, nanti akan ada worship, nanti akan ada khotbah. Khotbahnya gini, nanti akan ada persembahan. Itu semua metode, kebiasaan, ritual demi ritual. Semua ritual yang akan membuat kita terhisap di dalamnya. Mari saya mau undang, mari bangkit berdiri di atas kakimu sekali lagi. Kita gak pernah dipanggil untuk ritual. Kita gak pernah dipanggil untuk sebuah metode kebiasaan. Hari itu Yesus melihat orang kusta dan Yesus berkata, oke, kali ini jalan, tunjukkanlah dirimu kepada imam. Hari itu anggur kurang dan Yesus katakan, kumpulkanlah air pembasuhan kaki. Ada orang buta, dia ambil lumpur. Ada orang bisu, dia meludah. Makanan kurang, dia ambil dari seorang anak kecil. Dia harus bayar pajak, dia mengeluarkan pancingan dan Yesus memancing. Metode apa yang Yesus gunakan? Itu namanya metode iman. Sama-sama katakan dengan saya, metode iman. Saya belum lihat iman di sana. Katakan metode iman. Hari ini saudara lihat kiri kananmu, saudara. Mereka dari gereja mana? Ada yang cara doanya gini. Banyak orang suka nanya saya, Pak, Bapak ini sinode apa? Saya suka pertanyaan itu. Saya akan berkata, kakek saya ini GKI. Kakek saya GKI. Om saya pendeta di GKI Beringin, Semarang, almarhum. Papa saya POUK, Persekutuan Oikumene Umat Kristen. Mama saya karismatik, saking karismatiknya gak punya gereja. Saya sendiri pendeta JKI. Jadi saya sinode apa? Saya sinode Yesus Kristus. Selesai. Saya dilahirkan keluarga GKI, dibesarkan keluarga POUK, Oikumene. Mama saya karismatik, sayanya ke JKI. JKI itu ya JPCC, JKI Injil Kerajaan di Semarang, itu JKI. Jadi saya ini aliran apa? Ya pokoknya Yesus Kristus. Saudara, hari ini kalau kau lihat kiri kananmu, oh ini GBI nih, wah ini GKI nih, bagus. Saudara tahu dalam tubuh kita, kalau semuanya jempol, saudara pusing. Saudara coba lihat 10 jarimu, kalau semuanya jempol, saudara bisa kasih 10 jempol sih seorang, puji Tuhan. Tapi susah juga kayak. Kalau semua mukamu ini diganti sama hidungnya Korea yang lancip-lancip, saya rasa nggak cantik juga, saudara. Maka saya butuh akan ada gereja-gereja yang menjadi muka. Wah, dandanannya rapi, poninya naik 15 cm, itu mereka muka. Penampilannya bagus. Saya perlu ada gereja-gereja yang di pelosok-pelosok. Mereka ini kaki, penginjil-penginjil. Saudara nanggep? Saya perlu ada warriors. Mereka ini tangan. Wah, kerjaannya mukulin iblis. Saya perlu ada yang jantung. Mungkin gak kelihatan, tapi ini gereja-gereja yang duitnya banyak, memompa duit ke semua hamba-hamba Tuhan. Nah itu dia. Tapi saya melihat itulah indahnya tubuh Kristus. Hari ini yang saya mau ajak untuk kita lakukan. Siapa yang mau berdoa untuk Indonesia, saudara? Siapa yang cinta Indonesia? Boleh lambaikan tangan. Siapa yang walaupun orang Korea cantik-cantik, tetapi orang Indonesia lebih cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Amin. Saudara, ini yang saya mau ajak untuk kita lakukan. Kalau ada di tempat ini, boleh kita keluar dari metode, boleh? Boleh kita keluar dari kebiasaan, boleh? Boleh kalau kita keluar, oh ya kalau ibadah harusnya gimana? Boleh kita keluar dari itu semua? Hari ini saya mau tanya, siapa yang di sini dari gereja
Baptis atau mereka yang tidak berbahasa roh, mereka yang ortodoks, GKI, boleh lambaikan tangan. Nice. Boleh kasih tepuk tangan buat mereka? Gak apa-apa. Bahkan mungkin mereka gak tepuk tangan, gak apa-apa juga. Saya mau tanya, siapa yang di sini dari karismatik? Boleh angkat tangan? Wah, yang bahasa roh, yang loncat-loncat. Nah, siapa yang di sini dari gereja-gereja lainnya selain ortodoks dan karismatik, antara di tengah-tengah atau kelewatan di ujung? Boleh angkat tangan? Oke, sisa-sisanya ya. Saudara, ini yang sebentar saya mau lakukan. Saya mau ajak untuk kita doa untuk Indonesia sama-sama. Kalau engkau ternyata doamu adalah doa Bapa kami dan doa Bapa kamilah. Kau yang aliran karismatik, wah, berbahasa roh dengan kuat, mari kita berbahasa roh dengan kuat. Saudara yang aliran profetik, wah, angkat tangan, berlutut, mari angkat tangan dan berlutut. Saudara dari semua kalangan, semua dari semua golongan, kita perlu jadi tembok yang hidup untuk bangsa kita. Amin. Di Alkitab dikatakan kita ini imam, standing in a gap, berdiri antara celah antara yang hidup dan yang mati. Kesejahteraan kota ada di tangan siapa? Saya. Bilang, kesejahteraan kota ada di tangan Saya. ini yang saya mau ajak untuk kita lakukan. Saudara yang hafal doa Bapa kami, angkat tangan. Mari berlutut dan doa Bapa kami, saudara. Pak, klasik banget, nggak apa-apa. Saudara yang hafal doa Bapa kami, berlutut dan doa Bapa kamilah. Saudara yang bahasa roh, saudara yang bahasa rohnya kencang, boleh angkat tangan. Yang bahasa rohnya kencang, masa dikit sih, saya tahu banyak kok di sini. Jangan pura-pura kalian. Yang bahasa rohnya kencang, bangkit berdiri, angkat tangan, bahasa roh sekencang-kencangnya. Saudara yang dari aliran, saudara yang sukanya pujian penyembahan, saudara yang gerejamu bisa nyanyi terus, GBI, JPCC dan lain sebagainya, boleh angkat tangan. Yang dari gereja, nah itu dia, saudara lambaikan tangan. Saya minta saudara baris di depan, saudara ikut menjadi choir yang luar biasa. Dan saya minta kalau di tempat ini ada pemimpin-pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan, ada dari pendeta-pendeta, saya juga mau undang dengan hormat, Pastor Gideon nanti boleh ikut maju di depan. Kita mau sama-sama bergandengan tangan. Boleh sekali lagi saudara yang hafal doa Bapa kami, saudara boleh berlutut di tempatmu masing-masing. Saudara yang tahu engkau bahasa roh dengan kuat, kau bangkit berdiri, kau angkat tangan. Dan saudara tahu kan dari GBI, JPCC, apalagi NDC, apalagi gereja yang nyanyinya bagus-bagus, saya minta semua saudara baris di depan bersama para hamba-hamba Tuhan. Kalau di sini ada dari pendeta-pendeta, saya undang boleh maju ke depan. Kita mau bergandengan tangan sama-sama. Pendeta-pendeta, saya tahu di sini ada pendoa-pendoa syafaat yang luar biasa. Boleh saya undang maju ke depan? Yes. Para pemimpin-pemimpin youth, pemimpin-pemimpin, boleh beri tepuk tangan buat kita semua. Boleh beri tepuk tangan untuk para pahlawan-pahlawan Tuhan yang ajaib. Saudara, ini yang saya mau ajak untuk kita lakukan. Nyanyi yang kencangnya. Kita mau sama-sama doa syafaat untuk bangsa kita Indonesia. Siapa yang mau lihat ada shalom atas bangsa kita? Yes. Saya gak mau kampanye. Saya selalu katakan tunggu saya jadi presiden, pilihnya saya, saudara. Tapi selagi saya belum nyalon, saudara doa tanya Tuhan, siapa yang harus engkau pilih. Tapi saya berdoa biar pilihan Tuhan yang naik, amin. Amin. Cuman pilihan Tuhan yang naik, saudara. Amin. Bukan pilihan manusia, hanya pilihan Tuhan yang naik. Saya mau ajak untuk kita bersyafaat, saudara berdoa dengan sangat kuat. Saudara yang aliran profetik, boleh angkat tangan. Yang profetik. Ada yang profetik, boleh saya minta bagikan. Ada selendang, ada banner. Saudara boleh ambil banner, saudara ambil selendang, saudara ambil semua. Tapi kita ini tubuh Kristus. Saudara gak akan bisa mukul kalau saudara gak punya tangan, gak punya jempol, gak punya kaki. Buat saudara berikan satu pukulan yang kuat untuk iblis. Yes. Saudara perlu jari yang lengkap, siku yang lengkap, kaki yang lengkap, otot-otot yang kuat, paru-paru yang sehat. Baru saudara bisa berikan pukulan, saudara bisa mengayunkan sabit untuk tuayan. Pak, gereja saya udah hebat, oke? Kalau jarimu jempol semua, atau saudara nggak punya siku, geraknya susah loh, saudara. Itulah gunanya kita tubuh Kristus di tempat ini, amin. Para pemimpin, saudara bergandengan tangan di depan. Wah, di sini kayak paling banyak inilah Protestan ya. Hafal doa Bapa kami. Saya ini dulu ini loh, pengakuan Imam Rasuli hafal juga. Sekarang rada-rada lupa, saudara. Jadi saya ini kalau ditanya sinodenya apa, saya benar-benar bingung jawabnya apa. Saya berdoa,
Siapa yang sepakat? Kita akan lihat shalom. Kita akan lihat masa Daud dan Salomo atas bangsa kita. Kita akan lihat 7 tahun kelimpahan Yusuf. Amin. Mana suaranya? Amin. Katakan amin. Belum kuat, katakan amin. Saudara, doa Bapa kami, saudara siap? Mana suara doa Bapa kami, siap? Saudara, doa yang kuat. Bapa kami yang di surga. Sebut Bapakku yang di surga. Saudara yang berbahasa roh, angkat tangan. Berbahasa roh lah sekuncang-kuncangnya. Pak, nanti ganggu Pak. Nggak apa-apa, diampuni kau di tempat ini. Saudara yang aliran profetik, angkat selendangmu, angkat shofarmu, angkat semua senjata-senjatamu. Dan semua dari gereja-gereja lainnya, para pemimpin-pemimpin, hamba-hamba Tuhan, pemimpin komsel, apalagi pemimpin youth, pemimpin gereja, sinode apapun, saya undang maju ke depan, bergandengan tangan. Kita mau doa sama-sama. Kita mau lihat shalom, amin. Mari sama-sama doa, mari sama-sama doa.